Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqam Ibrahim terasa nyaman bersama Nyonya membaca ayat. Kepada hadirin yang Allah muliakan, semoga semuanya sehat walafiat. Alhamdulillahillazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'aka qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa najalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa zakarallahu fi man indah. Al-ayah al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas nikmat umur tentunya kita kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang menciptakan dunia dan isinya ini serba teratur, serba terukur. Tidak banyak pilihan bagi kita di 1x24 jam, kecuali kita harus banyak bertafakur, kita harus banyak juga bertadabur. Cukup sudah seangkatan, sealma mater jamaah saudara kita yang sudah pindah dari alam dunia ini ke alam kubur. Salawat dan salam senantiasa tersanjungkan kepada murabi kehidupan, guru terbaik yang tidak pernah lekang oleh waktu dan zaman, jauh di mata tapi dekat dengan doa-doa kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya. Semoga kita semuanya bagian orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan Islam, dengan cara kita mencintai dan insyaallah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan mencoba mengkaji terkait dengan eksistensi dan martabat kita selaku manusia. Diawali tadi dari surat Al-Imran di ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, supaya ayat ini pun tersampaikan kepada kita selaku umat yang ada di akhir zaman. Jikalau engkau mencintai Allah, maka fattabi'uni, taatlah atas segala perintah-perintahnya Allah. Maka saat ketika kita fattabi'uni, maka insya Allah kita tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Artinya adalah yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Dengan cara apa Allah mencintai kita? Salah satunya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan cara Allah mengampuni dari segala dosa dan noda kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Nah, artinya kita hari ini
adalah menjadi bagian dari kehidupan yang Allah berikan kepada kita, yang diawali dari definisi kita selaku manusia. Di dalam Al-Quran, sinonim atau kata yang terkait dengan manusia itu ada 4. Satu yang disebut juga dengan An-Nas, Al-Insan, Al-Bashar, dan Bani Adam. Itu adalah definisi manusia yang secara bahasa kita ungkapkan secara general, secara umum, manusia itu adalah makhluk 2 dimensi yang memiliki 3 potensi. Satu yang ada pada diri kita adalah sebagai makhluk biologis, yang kedua adalah sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga adalah sebagai makhluk spiritual. Maka inilah kehebatan kita dengan makhluk yang lain. Kita diberikan oleh Allah dengan akal, adanya tubuh jasad, adanya nafsu, dan disempurnakanlah dengan namanya adalah akal. Poin yang kedua terkait dengan eksistensi kita dari manusia adalah kedudukan kita sebagai manusia. Kedudukan kita sebagai manusia adalah sebagai abid. Abid itu adalah hamba, dan Allah kita tempatkan sebagai al-ma'bud. Apa itu al-ma'bud? Al-ma'bud itu adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Maka siapapun kita adanya, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun gelar yang melekat pada diri kita, kita semuanya adalah sebagai hamba Allah. Dan Allah itu adalah yang wajib kita sembah. Poin yang ketiga adalah peran kita sebagai manusia. Apa sih peran kita di muka bumi ini sebagai manusia? Maka bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Peran kita di situ sampaikan ketika Allah sampaikan kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikat inni za'ilun, sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi, di muka bumi ini adalah khalifah, atau setara dengan wakil Allah, utusan Allah kita di muka bumi ini. Karena melekat pada diri kita adalah wakil Allah di muka bumi ini, maka bahasa interupsi itu sejatinya sudah terjadi di aras Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf barangkali para hadirin jamaah, bahasa interupsi itu bukan hanya dimiliki oleh para anggota dewan yang terhormat, ya, tetapi ternyata juga bukan dimiliki oleh anak-anak mahasiswa, ketika tidak juga dengan senang dengan kebijakan rektorat atau lain sebagainya. Tetapi bahasa interupsi ini pun sudah terjadi saat keberadaan kita oleh Allah dijadikan protes malaikat. Qalu atajalu fiha, malaikat itu sampaikan, kenapa aku akan menjadikan fiha di muka bumi ini ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, adalah orang-orang yang merusak dan yang akan menumpahkan pertumpahan darah. Jadi ini bukan sekedar sesuatu yang secara kebetulan, memang terjadi. Malaikat tahu bahwasanya keberadaan kita, peran kita ini akan menjadikan kita adalah hamba-hamba yang ternyata merusak dan yang menumpahkan pertumpahan darah. Wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia berargumen malaikat itu, sedangkan kami ini, kata malaikat, senantiasa bertasbih, mengagungkan namamu ya Rabb. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tidak semuanya yang merusak, aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Artinya di sini peran kita sebagai manusia ini, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin ini
kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang keempat terkait dengan eksistensi kita sebagai manusia adalah visi kita manusia. Apa sih visi itu? Visi barangkali kalau kita lihat di kampus ataupun kita lihat di sekolah-sekolah, visi itu terkait dengan gambaran yang ingin kita capai. Itu visi. Visi itu gambaran yang ingin kita capai. Apa visi kita sebagai manusia di muka bumi ini? Ternyata sederhana, visi kita di dunia itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya adalah gambaran yang ingin dicapai oleh kita sebagai manusia adalah ingin bahagia. Ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mungkin kalau anak-anak muda dengan jasmennya dia sampaikan selagi muda kaya raya, sudah mati masuk surga. Oh, itu anak-anak muda seperti itu. Tapi ternyata kebahagiaan itu adalah saat ketika kita diberikan oleh Allah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka terukur dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat ini, Rasul sampaikan, man arada dunya fa'alahi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alahi bil ilmi wa man arada bihima fa'alahi bil ilmi. Coba anak-anakku sekalian, sok kejar kebahagiaan kita di dunia itu ya dengan ilmu kita. Terlebih juga kebahagiaan kita nanti di akhirat juga dengan ilmu kita. Wa man arada bihima, ingin dua-duanya pun kita harus juga dengan dasar dengan ilmu kita. Itu yang keempat. Yang kelima adalah misi kita sebagai manusia. Apa misi kita sebagai manusia? Di dalam surat 51 di ayat 56 surat Az-Zariyat ini jelas ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya adalah untuk beribadah. Diperkuat lagi ibadah yang bagaimana yang kita lakukan. Dikuatkan lagi dalam surat 98 maaf, surat Al-Bayyinah di ayat yang kelima. Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak semata-mata aku perintahkan kepadamu kecuali adalah untuk beribadah. Bagaimana ibadahnya? Mukhlisin. Jadi kita beribadah itu karena dilandasi dengan keikhlasan. Sering bertanya di kalangan anak-anak mahasiswa, apa itu ikhlas? Ikhlas itu sederhana. Ikhlas itu adalah putus harapan kita dari makhluk. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah putus harapan dari makhluk dan hanya berharap kepada ridha Allah. Itu ikhlas. Jadi kalau kita semuanya hanya karena ridha Allah, insya Allah segala jalan akan mudah kita tempuh. Ini misi kita sebagai manusia. Lalu poin yang keenam adalah tujuan hidup kita sebagai manusia. Apa sih tujuan hidup kita manusia? Tidak lain ingin kehidupan kita itu mendapatkan maradhatillah. Ingin kita hidup ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan ridho kepada kita, apapun yang kita lakukan akan begitu mudah dalam menghadapi kehidupan kita. Laksana kalau tentu ibadah yang kita lakukan, salat kita, zakat kita, haji kita, infak kita, sedekah kita dan amal-amalan kita yang lainnya, kalau Allah itu tidak akan memberikan ridho kepada kita, mustahil ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membayangkan pahala kita, salat, haji dan lain sebagainya, kalau saya sering menggambarkan amalan-amalan kita itu laksana seperti satu tetesan daripada telunjuk yang dicelupkan kepada lautan yang begitu samudra yang begitu luas. Saat ketika tangan ini, jari ini, telunjuk ini diangkat, maka tetesan-tetesan itu adalah salat kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, infak kita dan lain-lain sebagainya. Masih terlalu luas samudra ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita ukurannya, kalau kita membandingkan pahala-pahala kita belum mampu untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang keenam. Poin yang ketujuh,
Kalau kemudian tujuan hidup manusia ini jelas ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan ini seperti hanya seorang pedagang ataupun hanya sebagai seorang tentara yang berjuang ke medan perang, dia harus punya strategi yang pas untuk mengarungi kehidupan yang serba kompleks ini. Apa sih strategi hidup kita supaya kita mendapatkan mardotillah, ridho Allah Subhanahu wa taala? Secara mudah tapi memang sulit untuk bisa diaplikasikan. Tidak lain adalah jadikan seluruh aktivitas hidup kita semuanya dari mulai bangun dan tidur itu harus jadi nilai ibadah. Itu strateginya. Jadi strateginya tidak lain adalah jadikan seluruh aktivitas hidup kita dari mulai kita mau tidur, bangun, beraktivitas sampai tidur lagi, semuanya harus jadi nilai ibadah. Kalau saya penggalkan sedikit dari kata ibadah, itu ada 6 huruf. I ingin, B bersama, A Allah, D dalam, A aktivitas, H hidup. Ibadah. Ingin bersama Allah dalam aktivitas hidup. Keren itu. Jadi kalau sudah ada Allah dalam kehidupan kita, kita akan menjadi bagian orang yang ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Saya sering sampaikan di beberapa kajian, rasanya negeri kita nggak perlu lagi ada KPK. Hello, setuju? Kalaulah semuanya muslim dan muslimat itu sudah hadir yang namanya adalah ihsan. Kumaha coba korupsi, ada yang melihat, ada yang menatap. CCTV yang lebih dari sekedar CCTV di dunia itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ihsan semua makhluk di muka bumi ini, saya rasa KPK nggak perlu lagi, betul tidak? Tapi karena kehadiran KPK masih belum, kualitas kita masih belum sampai makomnya kepada ihsan, maka KPK sampai detik hari ini masih diperlukan. Poin yang ke-8, apa target hidup kita setelah kita punya strategi? Adalah menjadi orang yang takwa. Takwa akar dari kata waqo yaqi wikayatan, artinya adalah hidup dalam kehati-hatian. Hati-hati loh, taqwadu qanaah waro takwa, ya. Jadi waqo yaqi wikayatan, ya, dari tawadu kita merendahkan hati kita di hadapan Allah sebagaimana dalam surat Al-Luqman, dalam surat 28 di 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul zahiluna qalu salama. Hamba-hamba yang disayangi oleh Allah, hamba-hamba yang mereka berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul zahilun, tapi ketika ketemu dengan orang yang angkuh, yang sombong, qalu salama, ucapkan, tebarkan dengan salam. Jadi target hidup kita adalah ingin meraih takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian poin yang ke-9, supaya itu semuanya, saat mobil baru tadi, HP yang baru, tentu ada buku panduannya. Apa supaya kita hidup ini tidak nyasar, tidak salah dalam melangkah? Buku panduannya adalah Al-Quran. Sebagaimana pesan Ibrahim bin Adam satu yang saya sampaikan kepada penduduk Ahlul Basrah, ya Ahlul Basrah laqad matat qulubukum asrati asya'a. Satu saja yang saya sampaikan terkait dengan Al-Quran ini. Apa kata Ibrahim bin Adam? Wa qaratum kitaballah wa lam ta'malu bih. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi sedikit mereka yang bisa mengamalkan dan membumikan Al-Quran. Jelas secara bahasa Arab Al-Quran itu adalah bacaan, tapi sedikit di antara kita yang meluangkan dan melapangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sampai di padang perlu hadis baginda Rasulullah SAW terkait dengan Al-Quran ini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'al li ashabih. Bacalah Quran, karena hari nanti di mana ayah dan ibu, anak dan bapak tidak ada lagi
bisa saling tolong menolong, kecuali pada hari itu safi'al li ashabih, penolong syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Dan yang terakhir, poin yang ke-10 panduan itu adalah Al-Quran, dan yang ke-10 adalah ujung dari kehidupan. Apa ujung kehidupan kita? Adalah kematian. Sebagai akhir yang saya sampaikan, cukuplah lagu Medina ini menjadi akhir yang saya sampaikan. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, backing vokal dong. Orang kaya biar ada kehidupan. Orang miskin, raja-raja. Orang biasa, dosen. Siun Cina. Semua mati menghadapi lahir. Dunia yang kau cari tak ada yang berarti, Pak. Terakhir, surat An-Najiat jadi rujukan kita akan seperti apa kematian kita nanti. Cukuplah nasihat ini jadi saya sampaikan. Wan najiati gharqa wan nasitati nasta. Wan najiati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan wajah-wajah yang kasar, wajah-wajah yang bengis. Wan nasitati nasta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan wajah-wajah yang ramah. Mau seperti apa nanti malaikat request dari sekarang? Hello, hidup ini pilihan, ya. Pengen seperti yang kasar, pengen seperti yang lembut, itu tergantung hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita layak kelak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan. Kalau mungkin lebih dijabarkan, ini bisa jadi tablik akbar, tapi karena waktunya yang begitu terbatas, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Wallahu muwaffiq ilmu thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.